Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abul Walid Ulung, NIM 19233001 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sengketa pajak dengan dosen Ibu Efni Ceria, SPD MPDE. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan membahas pengertian sengketa pajak. Di mana sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk juga gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keberatan, yang kedua yaitu banding, yang ketiga gugatan, dan yang keempat peninjauan kembali. Atas keempat upaya hukum tersebut, syarat yang harus dipenuhi wajib pajak dalam pengajuannya sebagai berikut. Yang pertama keberatan, yaitu pertama diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan bukan ditandatangani oleh wajib pajak. Yang ketujuh, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir, pengajuan permohonan keberatan tertentu dapat diajukan secara daring melalui laman www.pajak.go.id. Selanjutnya yaitu yang kedua, banding. Syarat-syaratnya, yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Upaya yang ketiga yaitu gugatan. Syaratnya, yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan waktunya yaitu 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Yang ketiga, jangka waktu untuk pengajuan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Yang keempat,
terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Yang kelima, gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Upaya yang keempat atau yang terakhir yaitu peninjauan kembali, di mana syarat yang pertama, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Yang ketiga, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.